Di dunia politik, rahasia berbisik di lorong-lorong kekuasaan. Setiap langkah, setiap bisikan bisa membawa dampak besar bagi negara. Di balik pintu-pintu tertutup, keputusan penting dibuat, dan kadang-kadang rahasia terbesar tersembunyi di tempat yang paling tidak terduga. Terkadang, rahasia ini tersembunyi di depan mata, disamarkan oleh benda-benda yang tampak biasa saja. Sebuah telepon biasa bisa menjadi kunci untuk membuka tabir misteri yang lebih besar. Pesan-pesan yang tampak sepele bisa menyimpan informasi yang sangat penting. Dalam persidangan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, nomor telepon misterius yang terdaftar atas nama Sri Rejeki Hastomo muncul sebagai bukti kunci. Nomor ini bukan hanya sekedar angka, tetapi sebuah petunjuk yang bisa mengungkap jaringan yang lebih luas. Detail yang tampaknya sepele ini telah mengguncang lanskap politik Indonesia. Berita tentang nomor telepon ini telah menjadi headline di berbagai media, memicu spekulasi dan diskusi di kalangan politisi dan masyarakat. Nomor telepon yang diselimuti intrik ini telah menjadi titik fokus penyelidikan KPK atas dugaan menghalang-halangi proses hukum terhadap Hasto. Para penyidik bekerja tanpa lelah, menganalisis setiap panggilan dan pesan untuk menemukan kebenaran di balik nomor ini. Kesaksian dari saksi-saksi kunci, termasuk penyidik KPK AKBP Rosa Purbobekti, telah menjelaskan potensi hubungan antara nomor misterius ini dan pejabat tinggi PDIP tersebut. Setiap kata dari saksi-saksi ini membawa kita lebih dekat pada kebenaran, mengungkap lapisan demi lapisan intrik yang menyelimuti kasus ini. Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjadi panggung pertarungan hukum tingkat tinggi. Hasto Kristianto, tokoh terkemuka dalam politik Indonesia, dituduh menghalangi penyelidikan KPK dalam kasus suap yang melibatkan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Inti dari tuduhan tersebut adalah dugaan keterlibatan Hasto dalam pembuangan barang bukti penting, termasuk telepon genggam. Persidangan ini telah menarik perhatian bangsa, sementara jaksa berusaha membuktikan kesalahan Hasto tanpa keraguan. Ruang sidang telah menyaksikan parade saksi, masing-masing memberikan laporan tentang peristiwa dan memberikan potongan-potongan penting dari teka-teki tersebut. Di antara para saksi yang hadir adalah Kusnadi, seorang staf PDIP. Kesaksian Kusnadi berkisar pada nomor telepon misterius Sri Rejeki Hastomo. Dia membenarkan keberadaan nomor tersebut dan mengklaim bahwa itu milik sekretariat partai, bukan milik Hasto pribadi. Kusnadi juga mengaku menerima instruksi dari nomor tersebut untuk membenamkan barang-barang tertentu. Dia menjelaskan bahwa barang-barang ini adalah pakaian yang berkaitan dengan tradisi partai, bukan telepon seperti yang dicurigai KPK. Kesaksian ini menimbulkan pertanyaan lanjut tentang sifat instruksi yang diberikan dan tujuan sebenarnya dari telepon Sri Rejeki Hastomo. AKBP Rosa Purbobekti, seorang penyidik KPK yang berpengalaman, hadir untuk menyampaikan temuan investigasi mereka. Kesaksian Rosa mengguncang ruang sidang saat dia secara langsung menghubungkan nomor telepon Sri Rejeki Hastomo dengan Hasto Kristianto. Dia menceritakan momen penting selama penyelidikan ketika Hasto sedang diinterogasi di markas KPK. Menurut Rosa, Hasto menyerahkan sebuah telepon kepada Kusnadi dengan instruksi untuk menyembunyikannya. Telepon ini, Rosa menegaskan, adalah yang terdaftar atas nama Sri Rejeki Hastomo. Kesaksian ini secara langsung bertentangan dengan klaim Kusnadi bahwa telepon tersebut milik sekretariat partai. Bagian 5, bukti forensik dan rekaman telepon. Kecurigaan penyidik KPK tidak hanya berdasarkan pengamatan belaka. Mereka telah mengumpulkan berbagai bukti yang mendukung dugaan mereka. Rosa mengungkapkan bahwa KPK telah melakukan analisis forensik menyeluruh terhadap telepon yang dimaksud. Analisis ini melibatkan berbagai teknik canggih untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh. Dia menyatakan bahwa analisis tersebut telah mengungkap bukti kuat yang menghubungkan telepon tersebut dengan Hasto. Bukti ini mencakup pesan teks, panggilan telepon, dan data lokasi yang menunjukkan pola komunikasi yang mencurigakan. Meskipun penggunaan nomor asing pada telepon Sri Rejeki Hastomo dan perangkat lain mempersulit proses konfirmasi, Rosa tetap yakin dengan temuan KPK. Mereka telah berhasil mengidentifikasi beberapa nomor yang sering berkomunikasi dengan Hasto. Rekaman telepon, menurut Rosa, menunjukkan pola komunikasi antara nomor Sri Rejeki Hastomo dan individu yang terkait dengan kasus suap.
Pola ini mencakup panggilan yang dilakukan pada jam-jam tertentu dan durasi panggilan yang mencurigakan. Hal ini semakin memperkuat keyakinan KPK bahwa telepon tersebut digunakan oleh Hasto untuk berkomunikasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan investigasi yang sedang berlangsung. Dengan bukti yang ada, KPK merasa semakin dekat untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini dan membawa para pelaku ke pengadilan. Hasto Kristianto dengan tegas membantah semua tuduhan terhadapnya. Dia tetap mempertahankan ketidakbersalahannya selama persidangan, menolak klaim KPK sebagai tuduhan yang tidak berdasar. Ketika dihadapkan dengan kesaksian yang menghubungkannya dengan telepon Sri Rejeki Hastomo, Hasto tetap menantang. Dia dengan tegas membantah memiliki telepon tersebut, mengklaim bahwa itu milik sekretariat partai, seperti yang dinyatakan Kusnadi. Hasto mencirikan kesaksian Rosa sebagai asumsi belaka dan bersikeras bahwa tidak ada bukti konkret untuk mendukung klaim KPK. Tuduhan utama terhadap Hasto Kristianto adalah menghalang-halangi proses hukum. Tuduhan ini bukanlah hal yang bisa dianggap enteng, karena menghalangi proses hukum adalah pelanggaran serius yang dapat mengganggu jalannya keadilan. KPK menuduh bahwa Hasto bersama dengan orang lain terlibat dalam upaya bersama untuk menghalangi penyelidikan mereka terhadap kasus suap yang melibatkan Wahyu Setiawan. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan tokoh-tokoh penting dan memiliki implikasi besar terhadap integritas sistem hukum di Indonesia. Dugaan penghalangan ini, menurut KPK, melibatkan pembuangan barang bukti penting, termasuk telepon genggam. Barang bukti ini dianggap krusial dalam mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas dan mengidentifikasi pelaku lainnya yang terlibat. Jaksa berpendapat bahwa tindakan Hasto, jika terbukti benar, merupakan pelanggaran hukum yang serius dan merusak kemampuan KPK untuk melakukan penyelidikannya secara efektif. Penghalangan ini tidak hanya menghambat proses hukum, tetapi juga mengirimkan pesan yang salah tentang penegakan hukum di negara ini. Tuduhan menghalangi proses hukum membawa konsekuensi hukum yang signifikan dan dapat mengakibatkan hukuman penjara yang panjang jika Hasto dinyatakan bersalah. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa tidak ada yang berani menghalangi proses hukum di masa depan. Tuduhan terhadap Hasto Kristianto terkait erat dengan skandal suap yang lebih luas yang telah mengguncang politik Indonesia. Penyelidikan KPK berpusat pada tuduhan bahwa Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU, menerima suap untuk memengaruhi keputusan KPU terkait penggantian calon legislatif. Kasus ini telah mengungkap sisi gelap politik Indonesia, menimbulkan kekhawatiran serius tentang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Upaya KPK untuk menegakkan keadilan telah menemui perlawanan, dan upaya untuk menghalangi penyelidikan mereka menyoroti tantangan yang mereka hadapi dalam meminta pertanggungjawaban individu yang berkuasa. Misteri seputar nomor telepon Sri Rejeki Hastomo terus mendalam seiring berjalannya persidangan Hasto Kristianto. Kesaksian yang disampaikan di pengadilan telah memberikan gambaran sekilas tentang jaringan hubungan yang rumit, dugaan penyembunyian, dan penyalahgunaan kekuasaan yang menjadi inti dari kasus ini. Seiring berjalannya persidangan, publik Indonesia dengan penuh semangat menunggu putusan pengadilan. Hasil dari kasus ini akan memiliki implikasi yang luas, tidak hanya untuk Hasto Kristianto, tetapi juga untuk masa depan politik Indonesia dan perjuangan melawan korupsi.